Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang pengujian dan seleksi sumber daya manusia, yang dimana ada saya sendiri Fatima Azahra dan Rismala Dewi, Regina Tri Rahmadini, dan juga Gina Astuti. Pertama, ada pendahuluan, di mana sumber daya manusia menjadi hal yang penting dalam pencapaian tujuan dan tidak dapat terlepas dari sebuah organisasi, baik instansi maupun perusahaan. Peranan manajemen sumber daya sangat penting untuk meningkatkan kinerja pegawai maupun karyawan. Manajemen sumber daya manusia adalah proses menangani masalah yang ada pada lingkup pegawai, karyawan, manajer, dan tenaga kerja yang lainnya. Sumber daya manusia adalah proses mengatasi masalah yang ada pegawai, pekerja, manajer, dan karyawan lainnya. Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia seseorang adalah rekrutmen dan seleksi. Di sebuah instansi pemerintah sangat mungkin bahwa kantor kekurangan atau kekurangan staf karyawan yang dikurangi dengan berbeda setiap saat bumi. Misalnya, perluasan pekerjaan, pengunduran diri karyawan, pensiun, pengunduran diri karyawan, masa berlaku habis, dan saat ini juga pekerja yang mati. Yang kedua, itu ada pengertian seleksi. Proses seleksi dimulai setelah para pelamar yang memenuhi syarat didapatkan melalui penarikan. Proses ini melibatkan serangkaian tahap yang menambah kompleksitas dan waktu sebelum keputusan pengadaan personalia diambil. Jadi, seleksi adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan, atau juga serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Langkah-langkah ini mencakup pemanduan kebutuhan-kebutuhan kerja pelamar dan organisasi dalam banyak departemen personalia, penarikan, dan seleksi digabungkan yang disebut itu employment function. Selanjutnya itu ada jenis-jenis seleksi. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, yaitu seleksi berupa dokumen dan surat-surat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta organisasi perusahaan. Antara lain yang pertama itu ada ijazah, yang kedua ada CV atau riwayat hidup, yang ketiga ada domisili atau keberadaan status yang bersangkutan. Yang keempat ada surat lamaran, yang kelima ada sertifikat keahlian, yang keenam ada pas foto, yang ketujuh ada kopi identitas, yang dimana ada KTP, paspor, SIM, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada pengalaman kerja, selanjutnya ada umur, jenis kelamin, status perkawinan, surat keterangan kesehatan dari dokter, dan juga akte kelahiran. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis seleksi terbagi menjadi ada seleksi secara tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama itu ada seleksi secara tertulis, yaitu seleksi yang terdiri dari tes kecerdasan atau intelligency test, tes kepribadian atau personal test, lalu ada tes bakat, aptitude test, tes minat, interest test, tes prestasi, achievement test. Selanjutnya ada seleksi tidak tertulis, yaitu seleksi yang terdiri dari wawancara, praktik, dan kesehatan atau tes medis. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat seleksi. Seleksi sumber daya manusia adalah proses memilih individu yang paling cocok dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Berikut yaitu sifat-sifat seleksi SDM. Yang pertama, tujuan. Tujuan utama rekrutmen adalah untuk menemukan kandidat yang paling cocok untuk persyaratan pekerjaan dan kebutuhan organisasi. Lalu ada objektivitas. Pemilihan personel harus objektif dan berdasarkan fakta, informasi, dan bukti yang ada, dengan mempertimbangkan kualifikasi dan keterampilan calon. Selanjutnya ada validitas, yaitu pemilihan harus didasarkan pada alat, teknik, dan metode yang valid. Validitas adalah sejauh mana alat dan metode seleksi mampu memprediksi secara akurat kinerja kandidat pada posisi yang diinginkan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gina Astuti. Selanjutnya ada sifat seleksi. Yang pertama, keandalan. Pemilihan sumber daya manusia harus handal dan mampu menghasilkan hasil yang konsisten, stabil. Yang kedua, transparansi. Proses seleksi harus terbuka dan para kandidat harus mendapatkan informasi yang jelas tentang persyaratan pekerjaan, produser seleksi, dan kriteria penilaian mereka. Yang ketiga ada fleksibilitas. Pemilihan sumber daya manusia harus fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi dan kebutuhan organisasi. Yang keempat ada etika pemilihan, Pemilihan personel harus dilakukan sesuai dengan prinsip etika yang berlaku. Ini termasuk keadilan, menghormati privasi pelapor, non-diskriminasi, dan berurusan dengan semua pelamar secara profesional dan hormat. Di slide selanjutnya ada proses seleksi. Seleksi berhubungan erat dengan analisa jabatan. Analisa jabatan atau job analysis adalah suatu kegiatan untuk memberikan analisa pada setiap jabatan, sehingga dengan demikian akan memberikan pula gambaran tentang syarat-syarat yang diperlukan bagi setiap karyawan untuk jabatan tertentu. Hal ini berarti merupakan landasan atau pedoman untuk penerimaan dan penempatan karyawan. Adapun hal-hal yang diseleksi meliputi yang pertama ada pengalaman, kedua pengetahuan, ketiga kecerdasan, keempat kesehatan, kelima umur, keenam bakat, ketujuh kepribadian, dan terakhir jenis kelamin dan lain sebagainya. Di slide selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan seleksi. Yang pertama, kualifikasi. Pastikan kandidat memiliki kualifikasi yang sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan. Yang kedua, kualitas pribadi. Mempertimbangkan kualitas pribadi secara integritas, motivasi, dan kendala. Ketiga, komunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan meyakinkan orang lain merupakan hal yang penting. Yang ketiga, yang keempat, penampilan. Pelamar harus terlihat rapi, sopan santun, dan memiliki tutur kata yang baik. Yang kelima, nilai dan budaya perusahaan. Pastikan kandidat memahami nilai-nilai perusahaan dan bisa mengikuti budaya yang sudah ada. Yang keenam, metode seleksi. Pastikan metode seleksi yang digunakan relevan dengan pekerjaan yang terkait dengan kinerja pekerjaan yang berhasil. Yang ketujuh ada tes dan wawancara. Tes dan wawancara merupakan bagian dari proses seleksi yang umum dilakukan. Dan yang terakhir ada referensi. Referensi dari kandidat juga bisa dapat mempertimbangkan dalam proses seleksi. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Slide selanjutnya adalah langkah-langkah dalam proses seleksi. Jadi yang pertama itu ada penerimaan pendahuluan. Proses seleksi merupakan jalur dua arah. Organisasi memilih para karyawan dan para pelamar memilih perusahaan. Yang kedua itu ada tes-tes penerimaan. Tes-tes penerimaan sangat berguna untuk mendapatkan informasi yang relatif objektif tentang pelamar yang dapat dibandingkan dengan para pelamar lainnya dan para karyawan. Yang ketiga itu ada wawancara seleksi. Wawancara seleksi adalah percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal data yang diterimanya atau tidak seorang pelamar. Yang keempat ada evaluasi medis. Proses seleksi juga mencakup pemeriksaan kesehatan pelamar sebelum keputusan penerimaan karyawan dibuat. Slide selanjutnya. Yang kelima itu ada wawancara atasan langsung. Atasan langsung atau penyelenggara pada akhirnya merupakan orang yang bertanggung jawab atas karyawan baru yang diterima. Yang keenam itu ada keputusan penerimaan. Apakah diputuskan oleh atasan langsung atau departemen personalia. Keputusan penerimaan menandai berakhirnya proses seleksi dari sudut pandang hubungan masyarakat, public relation, atau para pelamar lain yang tidak terpilih harus diberitahu. Yang ketujuh itu ada jenis-jenis ujian seleksi karyawan. Dengan mudah kita dapat menggolongkan ujian menurut apakah mereka mengukur kemampuan kognitif atau mental, kemampuan motorik dan fisik, kepribadian dan minat atau pencapaian.
Jadi kesimpulannya adalah pengujian dan seleksi sumber daya manusia atau SDM merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen SDM yang bertujuan untuk menemukan individu yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pentingnya proses seleksi yang efektif tidak dapat diabaikan karena hal ini berdampak langsung pada kinerja individu serta keseluruhan kinerja organisasi. Karyawan yang dipilih dengan baik cenderung lebih produktif dan berkomitmen, serta mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Dengan demikian, pengujian dan seleksi sumber daya manusia yang dilakukan secara tepat adalah investasi strategis bagi perusahaan. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat membangun tim yang kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan sekaligus mencapai tujuan strategis yang diinginkan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.